Hai, kami di anak bungsu. Hai, kami di sini akan membahas apa? Curhatan hati Si anak bungsu. Nah, jadi kami di sini akan membahas stigma-stigma mengenai persepsi orang lain terhadap anak bungsu. Jadi ikutin terus sampai selesai. jangan sampai terlewatkan. Nah, jadi tuh biasanya si anak bungsu ini terkenal dengan sebutan si paling manja. Tapi nyatanya gimana? Duh, sumpah tuh si bungsu tuh gak ada manja-manjanya sama sekali. Tuh. Pada orang-orang tuh pada bilang kan kayak kakak sulung, kayak kakak tengah gitu, pada bilang ih bungsu enak bener, manja bener gitu doang diituin gitu, diturutin semua yang diturutin apa sih gitu gitu. Bahkan semuanya tuh enggak gitu. Iya bener, anak bungsu tuh juga punya apa ya? Gak enak juga di posisi itu aslinya gitu. Mungkin juga ada sering tertekan lah gitu. Gak semuanya dimanjain. Mungkin emang ada yang iya, tapi gak semuanya gitu. Tergantung dari keluarganya juga. Itu bisa menjadi penyebab juga. Mereka tuh pengen mandiri, pengen sendiri gitu. Cuma Betul. orang tua selalu udah kamu nanti nggak bisa, udah biar dibantuin aja gitu. Nggak bakal tuh mereka dengan minta seenak-enaknya gitu, nggak bakal. Bener. Apalagi tuh anak bungsu tuh meskipun dia udah dewasa gitu ya, pasti dia tuh selalu dilihatnya kayak anak kecil gitu tuh. Lo kan masih kecil gitu, padahal dia tuh udah dewasa. Iya, selalu dianggap remeh gak Nah, sih? bener gitu. Jadi kayak dia mau begini-begini tuh kayak serba salah gitu. Oh, kayak mau kemana, udah jangan, nanti kamu kenapa-kenapa. Bener, ya itu bener Udah banget. jangan, kayak perlu dengan jangan kayak strict parent, cuman kayak enggak gitu Iya, kan. bener. Kayak di fase tengah-tengah gitu loh, membingungkan banget. Betul. Apalagi tuh ya biasanya si anak bungsu ini tuh gak bisa jauh-jauh dari keluarga dan rumah itu. Kan kalau anak anak pertama, anak tengah itu bisa lah ya kayak kamu mau kuliah di luar misalkan itu bisa. Tetapi tidak untuk si bungsu ini. Si bungsu tuh kayak kamu jangan jauh-jauh gitu. Nanti kamu kenapa-kenapa. Nah, bener. itu tuh kayak ucapan adalah doa kan dari orang tua. Kayak Bener. jangan bilang itulah, nanti kamu kenapa-kenapa gimana gitu kan. Itu yang sering membuat tuh anak bungsu tuh kayak jadi ya sedikit tertekan sih gitu. Iya. Tapi itu tuntutan gitu. Benar. Sebenarnya kadang bukan tuntutan apa ya, bukan tuntutan dari keluarga, cuma karena udah stigma dari luar seperti itu, jadi ya kayak ya udah keikut aja gitu. Apalagi juga pada orang-orang bilang, kok ada bungsunya dibiarin keluar sih, kan dong gitu, kasihan. Satu-satunya nih yang terakhir masa mau ditinggalin gitu. Banyak tuh orang yang kayak gitu. Bener banget, aku relate sama itu. Kayak ya udah jadi anak bungsu tuh kayak serba salah gitu tuh, nggak bisa kayak ya nggak bisa semaunya gitu, nggak bisa ngikutin kata hati kita gitu. Iya benar tuh. Kayak selalu kita mempertimbangkan antara hati dan orang tua. Nah, ya. itu. Padahal anak bungsu tuh paling berat-beratnya gitu tuh. Kamu gak gak dikasih banyak pilihan gitu. Nah, stigma yang sering banget kedengar lagi nih apa ya? Yaitu harus lebih dari kakaknya. Dan anak bungsu tuh pasti bisa bilang gitu. Ih, jadi anak bungsu kamu harus bisa lebih dong dari kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya jadi ini, kamu jadi ini gitu tuh. Pasti kayak Sering gitu. banget, itu tuntutan banget gak Bener, sih? bener. Kayak orang-orang tuh, kak kamu kayak gitu, masa kamu mau lebih di bawah kakaknya? Haruslah lebih di atas kakaknya Bener. gitu. Apalagi kadang gini ya, misalkan nih si kakak kuliah terus ngambil jurusan A, kadang kamu juga dituntut harus ngambil jurusan A. Itu yang paling Iya. beban sih. Bahkan kalau kita pengen yang lebih di bawah kakakmu gitu, kayak pengen kerja ini, kamu gede di gedung gede gitu, terus kamu pengennya ya udah gitu yang biasa aja gitu, pasti tuh mereka bilangnya, ih kok kayak gitu sih, kenapa nggak kerja yang kantor-kantoran gitu, Bener. biar bagus sama kayak kakaknya kerja bareng gitu, kenapa sih kakaknya kok gak mau ngikutin gitu. Sering banget gak sih dengar kayak Bener gitu? banget, itu sering banget terdengar. Kayak apa ya, sebenarnya lebih kadang yang nuntut tuh bukan keluarga tapi lebih ke lingkungan. Setuju Iya, nggak? setuju banget gitu mak. Apalagi tuh buat yang kayak di tetangga-tetangga gitu, di komplek-komplek gitu ya, di perumahan kayak gitu, pasti tuh
itu tuh bener sih gak bilang ke kita nggak bilang gitu pasti kan beneran gitu. Bener. Kalau namanya juga mulut kan. Oh kamu kerja ini tapi kamu kok kerja begini, nah Iya. kayak stigma orang lain seperti itu kadang ya menurutku sih ya ngaruh nggak sih ke mental sebagai seorang anak bungsu gitu tuh. Pengaruh banget sumpah itu tuh kayak apa aja kadang kalau dengar kayak gitu, ih kamu kamu nggak kok kerja itu ya, mending kamu ini deh bagus kan lebih dari kakak kamu gitu. Aku bilang kenapa pengennya yang kayak gitu emang harus ya sama harus atau lebih tinggi kakakku gitu. Padahal kan kayak rezeki takdir seorang tuh meskipun saudara itu berbeda Nah, gitu. iya. Kayak kenapa harus ada apa ya omongan-omongan seperti itu gitu. Orang-orang tua aku juga bilang Nah. kalian nuntut ini itu kenapa sih kalian yang nuntut gitu Yang kan. itu tuh kayak lebih dari lingkungan. Benar. Padahal tuh kayak sama orang tua juga sama kakak, mbak, mas gitu kayak ya udah nggak apa-apa. Nggak Kalau ngekang gitu, kalau nggak kalau sih? kamu senang ya udah jalanin aja nggak Betul, apa-apa betul, gitu. betul. Dari keluarga sendiri tuh sebenarnya masih kebebasan kita mau kamu jadi ini itu nggak harus sama dengan kakak-kakak kita, tapi lingkungan lah yang buat kita Dong banget gitu kayak ya terus kenapa kalau aku ini kenapa gitu, toh aku makan gak kebuat kamu Nah. gitu, kayak kenapa lo kamu ngurusin hidupmu udah bener gak sih Nah. gitu. yang gini loh, kayak yang awalnya kita ngerasa maksudnya baik-baik aja dengan keadaan itu, tapi karena ada omongan itu Stigma gitu ya. kita jadi kayak kepikiran oh iya ya kenapa aku kayak gini ya, kayak lebih jadi overthinking sendiri, Iya, aku stres juga kayak gitu, sumpah. benar. Aku sering banget kayak gitu. Terus tapi ibuku berusaha ya udah kalau kamu senang jalanin aja, nggak usah ikutin orang-orang itu. Iya apa. benar. Kayak kita lebih ke mana ya? Kayak minta pendapatnya lebih ke keluarga sih ya. Iya. Kalau kamu tuh misalkan dapat omongan yang kayak gitu, apa sih tanggapan kamu gitu? Aku sih lebih ke lah kenapa? Kan aku kan gak ngurusin kamu juga ngapain ngurusin aku? Toh gajiku bukan buat kamu gitu kan. Terus ya udahlah, bodo amat aja ujung-ujungnya. Kalau kamu gimana? Aku sih seringnya gitu. Kalau aku tuh kayak ya udah sih jangan dengerin omongan orang gitu, selama dari keluarga aku ya udah maksudnya udah setuju udah cc gitu, ya udah aku jalanin, yang penting aku keluargaku tuh udah setuju gitu tuh. Maksudnya nanti tuh yang apa-apa pasti keluarga aku gitu tuh. Orang lain kan. Paling kan orang lain taunya kita seneng doang kan. Sedihnya gak bakal tahu kan mereka. Kok orang juga nggak bakalan tahu takdir kita, misalnya kita gimana gitu. Lebih berpikir ya udah deh yang ke arah positif aja gitu. Kadang kayak cuma kalau ketemu sama orang kayak gitu kayak cuma senyum gitu udah lah gitu. Iya, aku juga kalau ketemu orang gitu kayak ngeliat aku dengan rasa sinis gitu kayak dia gak nyapa ke aku, dia gak senyumin aku, ya gak aku senyumin balik lah. Ngapain gitu. Tapi bener sih kayak stigma tentang anak bungsu tuh aku juga sering lihat di sosial media gitu, di komenan seorang tuh kan banyak kenapa sih anak bungsu begini-gini gitu tuh. Kenapa sih anak bungsu gak di atas kakaknya, kenapa sih gitu. Sering banget sih. Kayak aduh pokoknya stigma yang seperti itu tuh kayak secara perlahan kadang apa ya ngaruh banget ke mental kita gitu tuh. Kelihatan sederhana tapi itu bener-bener ngaruh ke mental anak bungsu gitu. Yang selanjutnya itu biasanya omongan-omongan orang-orang yang sering aku dengar tuh anak bungsu kejar-kejaran sama umur orang tua. Relate gak? Pasti relate banget, bagi anak bungsu tuh relate banget bener-bener. Aduh, gimana sih pandangan seperti itu? Aku tuh kayak ya udah, apalagi ya orang tua aku dua-duanya sama sakit ya. Tapi itu udah sedangkan aku masih kuliah kayak gini kan, masih hahaha hihi, masih seneng sama tugas gitu kayak kapan sudah, kapan mer ini gitu, biar bapak atau ibu tahu gitu kapan kayak gitu gitu.
ini aku tuh setuju gitu tuh, kayak emang bener-bener relate dengan keadaan. Iya, apalagi kamu yang udah kayak gitu ya Tanya. Udah kayak Kayak susah itu sih gitu tuh, tapi ya namanya juga hidup ya, hidup tuh kan terus berjalan, terus ada kamu seperti ini seperti itu, hidup kan terus berjalan gitu. tapi tuh nggak masalah karir doang. Begitu kita kejar-kejaran sama orang tua, masalah pasangan juga kita kejar-kejaran. Bener, Gitu, bener, kayak bener. kayak aduh ibu kok bisa nggak ya Iya, kita orang tua kita bisa nggak ya ngeliat kita lagi di pelaminan gitu. Kayak sering banget tuh kita dibilang lu nggak nikah nih gitu. Orang udah pas lah gitu. Apalagi kan banyak Cewek ya, di rumah cewek. di rumah yang tuh SMP SMA gitu udah nikah gitu. Apa lagi kasihan ibunya. Nah, ya, kasihan masih sehat gitu, masih ada. anaknya bapaknya gitu. Ayo dong gitu. Masa gak mau nikah sih gitu. Nikah sih ya udah aja gitu. Cuma kan kita harus siap mental dan fisik gitu. Kayak apa ya, kita juga nggak pengen sebenarnya berada di situasi yang seperti itu gitu. Cuma ya karena kita udah ibaratnya udah takdir, mau gimana lagi gitu ya. Ya udah sih ya, karena kita udah berada di jalan seperti itu, gimana caranya kita kayak berusaha menjalankan sisa-sisa itu dengan sebaik mungkin. Berusaha kita selalu ada di sisi orang tua. Benar. Ya, lebih ke hal-hal yang positif ya. Dan juga orang tua sih udah terlalu itu sih. Kayak ya udah, kita jalanin aja lah dulu gitu, sambil ya itu tadi kayak kita selalu ada waktu kita quality time tuh sama orang tua tuh Benar-benar harus banget itu sih. Kayak kita harus sering menghargai mereka. Kayak kita ngasih tahu pendapat kita gitu kalau sebenarnya tuh gak semudah itu gitu. Kita pasti usahakan, cuma gak segampang itu. kasih pengertian gitu lah. Biar mereka juga paham, gak cuma dengerin kata orang gitu. Orang tua sih juga sebenarnya pasti paham keadaan kita. Gak terlalu memaksakan keadaan kita kan. Berarti ya udah sih, yang penting quality time itu bener banget itu untuk kita kayak ya udah kayak sesederhana menceritakan kegiatan kita sehari-hari Kita cerita ke kesah ya, orang tua pasti dengerin kok meskipun dia capek di rumah gitu. bener. Apa ya, orang tua tuh juga itu juga apa sih namanya, kayak pasti mengerti keadaan kita gitu kan ya. Terus jangan lupa tuh kita harus selalu ada buat orang tua, apalagi kan orang tua kita yang di umur segitu tuh pasti kayak kadang merasa kesepian karena anaknya udah dewasa, mungkin yang udah nikah ditinggal gitu, jadi lebih hal-hal yang positif lah gitu. Itu juga siapa namanya, karena si anak bungsu nih biasanya lebih banyak, mungkin ya lebih banyak ya di rumah gitu. Nah terus ada stigma itu biasanya. Itu tuh biasanya anak bungsu tahu permasalahan yang ada di rumah. Nah bener, kayak ibaratnya hal-hal yang penting di rumah yang mungkin kakak-kakaknya nggak tahu. Sebelum rumah gitu ya. Kan kadang gitu udah ya, udah ada apa nih gitu, jangan kasih tahu ya, yang tahu ya gitu kan pasti ya. Jangan kasih tahu Nah iya bener. Bener banget aku ngalamin itu. Dan juga kadang mbak pun bilang Nah iya nanti dia kaget gitu. bener-bener itu dia, yang ibarat kita yang berada di pertengahan gitu ya, Kayak jembatan nih. menjaga Iya. yang gede gitu. Terus kayak kita yang di tengah tuh kayak kita kemana gitu. Kayak kita bingung ya, kayak ini gak diceritain gak bakal nemu Jalannya. jalan keluarnya juga, dan juga gak diceritain gak janji dari sana gitu. Sedih banget sih. Kamu kalau menghadapi hal-hal seperti itu biasanya gimana sih gitu, kan pasti bingung ya gitu, ini harus gimana gitu. Biasanya kalau cerita, kalau rahasianya yang gede gitu ya ini ya gitu, nggak bakal tuh aku ceritain. Kadang kayak aku gak bisa saran nih, Iya. ngasih saran atau aku ngasih tau lah gitu, ke mbak gimana nih kalau ibu kayak gini kasih tahu baru sama mbak. Tapi emang gak bakal langsung ke ibu, paling cuman biar seolah-olah nggak tahu aja dia Iya. biar menjaga. Bagus sih gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ya sama sih, hampir mirip, tapi cuma mungkin ada beberapa hal kan emang yang perlu dikomunikasikan, mungkin dikasih tahu kayak begini begini begini
gitu lah. Sering banget. dikasih pengertian aja lah gitu tuh. Ya, mungkin juga itu pas mau kita mau kasih tahu kita juga harus lihat sikon nih gitu. Dia sampai nambah pikiran nih kayak masih ada masalah ditambah masalah tambah beban gitu. Semua kita tuh kayak waktu santai atau enggak pas lagi quality time gitu kan. Kalau pas lagi bareng-bareng kita gitu kayak lagi curhat apa, benar, "Bu, benar. aku lagi ini gimana nih ya?" Terus juga kadang bilang ke mbak ini gimana ya gitu. Soalnya respon dan tanggapannya tuh kalau emang di situasinya yang tepat pasti beda. Kalau situasinya tuh lagi Panas, nggak enak, panas, bisa panas. meledak-meledak tuh kayak, "Duh, aku guys tahu Rame gitu. jadinya tuh nanti bukannya ngejaga jadi ngejebar Merasa dosa. jadi bukan dapat saran dan masukan gitu, jadi malah cuman marah-marah juga gitu ujung-ujungnya. Tapi kalau kita berada di situasi yang maksudnya yang suasana yang enak, kondisi rumah yang enak, gitu, kayak lagi santai gitu kan pasti kita ngomongnya, oh iya gimana gitu kan, yang nggak bakalan meledak gitu lah gitu. Sering banget gitu tuh. Kamu sering gak sih? Iya bener sih. Kayak, meskipun itu sebenarnya apa ya? Sepele kan? Sepele ya, Allah sederhana. Cuma ya mau gimana lagi kita cerita secara Bisa ditambah gitu. cuman ya biar menjaga nggak terlalu apa-apa Iya. gitu. Ya, itu sih. Karena kan bagaimanapun kalau nggak dikomunikasikan, kalau nggak dikasih tahu itu apa ya? Bikin salah paham nggak Nah sih? iya itu juga menjadi sumber permasalahan si penyakit lah Iya, dari ibaratnya. awal itu di rumah itu di keluarga itu Nanti rumah itu kan bisa jadi nggak kondusif. Jadi kenapa pasti suasananya yang nanti yang ngerasain kan kita juga ya, dampak yang ngerasain dampak itu kan kita sebenarnya kita juga gitu yang awalnya dekat banget ujung-ujungnya renggang cuma gara-gara itu doang gitu. kadang itu hal yang salah gitu, misalnya kadang bukan ramahnya temuin kadang kita, kamu tuh masih bungsu, kamu belum ngerti gini Masih kecil gak boleh jangan ikut-ikut sering banget kayak apa namanya, aku nggak bakalan tahu gitu. itu urusan orang dewasa jangan ikut-ikut ya gitu. Tapi kan kalau kita emang kita tahu, kita nggak ada salahnya ya kan ngasih tahu kita gitu ke yang lebih dewasa dari kita gitu tuh. Meskipun kadang kayak gitu kan juga minta saran yang lebih dewasa kan kayak kayak gitu kayak Bener. gimana ya gitu. Kita kan nggak ngadepin sendiri cuman kan kita masih kayak ngedengerin Turut merasakan kadang kan. meskipun kita gak sedewasa itu. Iya. Ya. Karena kan yang kita bungsu kembali ke topik yang pertama tadi, bungsu itu ini manja, ya lagi gitu. Padahal tuh kalau tergantung individunya. Kita juga ngerasain gitu kan tergantung parentingnya Benar. orang tua juga kan gak selamanya kalau dari awal dia udah dimanja udah diturutin semuanya kan pasti Tapi kayak gitu kita kan nanti yang apa ya, yang susah, bukannya susah, yang rada apa ya, yang susah sih ya kan juga nanti dampaknya ke keluarga juga gitu kalau terlalu sering dimanja itu sebenarnya itu pola asuh yang gak bagus gitu sih. Anak kan harus kayak gini, supaya nanti kita siap kalau kita tiba-tiba ya kan kita ada waktu dari yang tahu tapi dari yang tahu kok tiba-tiba kita meninggal, nah itu tuh kan kita bisa shock gak sih Nah, kaget iya. dulu aku kayak gini ya ibarat gak punya gitu. bekal dan persiapan gitu. Kayak kita nggak punya pembelajaran itu tuh terus tiba-tiba kita disuruh melakukan itu gitu kan pastinya kaget kita nggak tahu apa-apa. Iya. Tapi emang itu sih kayak ada masalah tuh bukan masalah sih, hal-hal lah lebih ke hal yang wajib di rumah tuh kan kita yang pasti tahu ya, sekecil apapun itu bisa bikin kita benar kayak itu sih. Kita emang harus pinter-pinter lah seperti itu. mengelola pikiran dan emosi. Iya. Apa soalnya biar mental health kita juga kejaga gitu. Dan juga kita nggak cuma ngejaga mental health kita juga menjaga mental health orang tua dan kakak-kakak iya gitu. tetap ya udah seimbang gitu, harmonis lah gitu. Itu juga termasuk salah satu tugas anak bungsu juga itu. Benar banget ya. Jadi stigma orang-orang kayak gitu nggak sepenuhnya benar ya, kadang nggak sepenuhnya benar, nggak sepenuhnya salah sih ya. Iya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang memiliki pandangan yang berbeda gitu. Nggak semua bilang gitu, nggak semua
tiba-tiba kayak anak tunggal gitu sendirian. Biasanya kan kalau nggak ada apa-apa aku pasti di kamar tuh cuma main HP scroll TikTok doang. Iya, bener Sesepi itu ya. Ya soalnya kan biasanya kita di rumah ada yang misalkan nih ibu bapak lagi keluar gitu ya, masih ada yang nemenin gitu kan. Nah, kalau pas udah nikah gitu kan saudara kita udah nikah, ya udah tinggal kita sendiri aja di rumah. Iya, sering banget tuh. Aku merasa sayang apa soalnya kan sering juga nggak tuh. Ini malam-malam. Oh iya, iya, benar. benar. Kayak gitu. Kayak apa yang ini ya. Ya bagi juga gitu lah hal-hal. Bisa bikin sendiri. Kadang kalau meskipun lapar pun ya nggak apa-apa. Ya udahlah, malas apa yang bikin mie gitu kan sendirian gitu di dapur. Jadinya, udah jadi ujungnya main HP jadi tidur juga gitu. Biasanya paling di situ pas masih awal-awal ya, tapi kalau udah lama tuh ya udah kita kayak ibaratnya udah terbiasa dengan hal itu. Oh iya, udah jadi satu negara itu juga sih yang paling banyak dibahas itu anak bungsu tuh dikenal apa ya, kehilangan jasa dari orang tua itu. Kita paling banyak tuh di negara itu banyak cerita itu bener-bener jadi edukasi gitu. Banyak banget tuh kan kayak ada quotes di TikTok ya, IG gitu, komenannya tuh full anak bungsu. Pasti sih, pasti yang komen-komen tuh pada yang relate-relate gitu. Tapi emang ya bener. Dan tuh kayak kita jadi yang Iya, jadinya bukan karena kayak udah maksudnya udah nggak muda lagi gitu. sering banget tuh. Mungkin kayak kita tuh yang harus sekarang rawat gitu. Kayak maksudnya kita udah nggak dapet sehat, bukan sehatnya siapa ya? Terus kayak nggak, Kalau aku sih sehat. iya, bener. Nggak sama sih sebenarnya, cuma kan yang dibilang masa jaya tuh lebih ke apa ya? Kalian gak sih? Bener bisa, Sehari. iya. Ya itu kan otomatis kan kalau misalkan udah berbulan kan otomatis Iya, itu bener. Juga kita kan juga harus sebenarnya menyesuaikan, apalagi kan di zaman-zaman sekarang ya, yang apa-apa serba mahal gitu. Kita juga harus bisa usaha mengatur semua itu itu bisa mengerti keadaan lah juga. Karena ini tergantung pendidikan juga ya. Makanya kenapa ada stigma anak bungsu ini selalu dimanja gitu ya. Tapi nanti sampai pada masanya kerjaan orang tua kan udah mulai gitu. Dan si anak ini juga pasti apa ya, susah gak sih? Maksudnya kadang gak bisa beradaptasi sama keadaannya gitu kan, udah terbiasa enak-enak terus gitu. udah kayak mereka udah biasa Oh, gitu kan ada susah dikit gitu kaget maksudnya sih Itu bisa stres gitu ya. makanya bungsu tuh banyak banget sih yang udah pengen ini Nah, gitu. benar. Anak bungsu yang paling itu sebenarnya bukan udah masuk awal tuanya gitu. Tapi dia tuh kan juga harus nanti hidupnya dia bakalan sendiri, dibayar sendiri. Ya, harus bisa lebih bisa mengatur diri sendiri sama hal Bener. Seumur hidup kita gak bakal sama orang tua. kondisi kita lah yang Nah, apalagi orang tua kita tuh pastinya kan kita kan yang dibutuhkan anak bungsu kan. Itu juga sih sebagai anak bungsu karena kita juga harus benar-benar ibaratnya masa jadi orang tua gitu ya. Kita juga harus mengerti keadaan, kita juga harus bisa menjadi bukan mereka kayak ya begitu dan yang lain dan situasi yang lain-lain. Kadang-kadang apalagi orang tua di umur segitu kadang cepat stres misalnya kan mikirin anaknya. Nah, jadi kita jadi banyak jadi kita harus ya meskipun ada stigma kayak gitu kembali lagi pada dari kitanya sendiri aja berusaha pada menganggap stigma itu gak benar gitu kan kayak itu cuma stigma masyarakat ya. Jadi gak semuanya jangan menormalisasi itu karena ibaratnya. itu minoritas kan bukan mayoritas kan pasti ada kan dari 100 itu 90% lah Nah, ya 10% nya nih benar Ya, ya, ya. Kamu menurut kamu ya, gimana sih cara menjaga kesehatan mental gitu? kan yang kita bisa ya Benar-benar politik kita bisa kita kan harus kuliah kan ya mungkin kalau nggak ada kelompok atau tugas-tugas kuliah yang lainnya mungkin berusaha
semua tuh Boleh datangnya, ya. terus lu masuk kualitas kan tapi enak banget gitu sih ya kalau menurut kamu nih kualitas hal yang Itu sih sebenarnya juga kebanyakan kan kadang setiap orang ini ya, anak tuh hanya mau didengarkan tanpa mau mendengarkan. Sebenarnya pernah ada orang lain seperti itu juga, hanya mau didengarkan tanpa mau mendengarkan. Jadi ya apa ya, kalau di aku tuh jadi harus sama-sama mau mendengarkan dan didengarkan gitu. Kayak kita menyampaikan ini harus didengarkan ini gitu. Jadi hal itu juga apa ya, benar, masukan saran, ngasih masukan saran gitu. Jadi